Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Suyek. Kali ini saya akan membawakan cerita horor yang berjudul Pusaka Pembawa Petaka. Oke teman-teman, kita langsung ke ceritanya. Kisah ini merupakan sebuah pengadaptasian sosial akan sebuah petaka yang menimpa salah satu keluarga akibat memelihara benda pusaka yang berasal dari seorang dukun. Kisah ini berawal ketika salah seorang warga yang meminta kepada seorang dukun agar diberikan kelancaran dalam urusan dagangnya. Orang itu bernama Pak Kirman. Karena kebetulan Pak Kirman ini seorang pedagang, sehingga ada keinginan dalam hatinya agar seluruh dagangannya selalu laris dan lancar. Karena itulah ia mendatangi seorang dukun yang memang mampu dan mumpuni dalam urusan penglarisan. Untuk menuju ke rumah dukun tersebut, Pak Kirman harus mengendarai mobil sejauh 2 jam perjalanan dari tempatnya. Lalu ia akan menuju sebuah perbukitan yang jalannya berbelok-belok. Belum lagi dengan akses jalanan yang rusak dan berlubang. Hal itu membuat estimasi waktu perjalanan makin menambah. Hingga akhirnya Pak Kirman pun melihat sebuah rumah tua yang berdiri di tengah-tengah semak belukar dan jauh dari penduduk sekitar. Setelah sampai di rumah yang dimaksud tersebut, Pak Kirman pun menuju ke rumah tersebut. Rumah yang berbentuk seperti gubuk tua dengan bagian depan yang penuh dengan semak belukar. Atmosfer dan suasananya memang menggambarkan sebagai kehidupan dukun yang sebenarnya. Akhirnya Pak Kirman pun mengetuk pintu rumah tua tersebut. "Permisi mbah, mbah." Tidak berselang lama, keluarlah seorang lelaki tua dengan wajah yang penuh dengan benjolan kecil, namun hampir rata ke seluruh wajahnya. Pria itu adalah dukun yang dimaksud oleh Pak Kirman. Namanya adalah Mbah Kinar. Dia merupakan seorang warga yang menjauhi diri dari kehidupan manusia dan lebih memilih untuk hidup menjauh dari ruang lingkup keramaian manusia. Mbah Kinar menatap Pak Kirman dengan tatapan yang tajam dan langsung menanyakan maksud kedatangan Pak Kirman mendatangi rumahnya. "Ada apa kau datang ke sini?" "Saya ingin meminta penglaris, Mbah." "Pulanglah, tujuanmu jelek," ucap Mbah Kinar sambil membalikkan badannya. "Tapi Mbah, usaha saya sedikit melambat." Mbah Kinar yang mendengar keluhan Pak Kirman pun langsung membalikkan badannya kembali. "Kamu yakin ingin mengambil penglarisan?" "Saya yakin, Mbah." Mbah Kinar hanya tersenyum sambil menatap Pak Kirman dengan tatapan yang mengerikan. Akhirnya Mbah Kinar pun menyuruh Pak Kirman untuk masuk ke dalam rumahnya. Kemungkinan besar dengan persetujuan yang dilakukan oleh Pak Kirman dan Mbah Kinar, keduanya akan melakukan sebuah persetujuan untuk menjalankan penglarisan. "Duduklah sebentar, aku akan mengambilkan penglaris yang kau minta." "Siap, Mbah." Mbah Kinar pun masuk ke dalam kamarnya untuk mengambil sesuatu. Tidak berselang lama, ia pun keluar kembali sembari membawakan sebuah bungkusan putih yang kelak akan dijadikan sebagai penglarisan yang diminta oleh Pak Kirman.
Mbah Kinar pun langsung menyerahkan bungkusan putih tersebut kepada Pak Kirman. "Ambil ini, gantungkan di warungmu. Ini adalah penglaris yang kau minta." "Apakah penglaris ini ada efeknya, Mbah?" "Tentu ada, tapi aku tidak bertanggung jawab akan hal itu." "Efeknya apa, Mbah?" Mbah Kinar tidak menjawab apapun terhadap pertanyaan yang dilontarkan oleh Pak Kirman. Ia pun langsung menyuruh Pak Kirman untuk segera meninggalkan rumahnya. Pak Kirman pun kebingungan. Ia tak tahu harus melakukan apa selain menjalani apa yang diminta oleh Mbah Kinar sendiri, di mana penglaris tersebut harus digantungkan di warung miliknya. Mungkin tujuan dari penglaris tersebut adalah memberikan penarik bagi orang-orang yang melewati warungnya tersebut. Karena tidak ada petunjuk yang memang diberikan secara detail oleh Mbah Kinar, Pak Kirman pun langsung bertolak pulang untuk menuju ke warungnya. Selama dalam perjalanan, Pak Kirman masih penasaran dengan isi bungkusan putih tersebut. Ia belum melihat benda yang berada di dalamnya. Untuk pertama kalinya, Pak Kirman menggunakan penglaris tersebut. Ia juga tidak disuruh untuk mengamalkan sebuah bacaan ataupun apa. Ia hanya disuruh untuk menggantungkan benda tersebut di warung miliknya. Singkat cerita, Pak Kirman tiba di warung miliknya berkisar sore hari. Karena warung miliknya berada di keramaian pasar dan berbentuk ruko, kemungkinan Pak Kirman sendiri harus siaga ketika hendak menggantungkan penglaris tersebut. Saat dimana Pak Kirman ingin membuka bungkusan putih tersebut, ia merasa tangannya bergetar seperti ada energi besar yang berasal dari benda tersebut. Dengan keyakinan hati yang kuat, Pak Kirman pun membuka bungkusan putih tersebut. Setelah ia membuka bungkusan putih tersebut, ternyata yang berada di dalam bungkusan putih tersebut adalah sebuah keris kecil yang berbentuk ular melingkar. "Apa ini? Ini benar-benar penglaris." Pak Kirman penasaran dengan keris kecil yang berbentuk seperti ular melingkar tersebut. Ini baru pertama kalinya Pak Kirman mendapati sebuah penglaris yang berbentuk seperti keris. Akhirnya ia pun mencari tempat untuk menggantungkan keris tersebut seperti yang diminta oleh Mbah Kinar. Pak Kirman pun meletakkan keris tersebut di sebuah ventilasi udara dekat pintu warungnya dan menutupinya dengan kain berwarna hitam agar tidak terdeteksi oleh orang-orang sekitarannya. Setelah meletakkan penglaris tersebut, Pak Kirman pun pulang ke rumah untuk mengistirahatkan tubuhnya terlebih dahulu. Singkat cerita, keesokan harinya Pak Kirman langsung menuju ke ruko dan membuka warungnya. Ketika dirinya baru membuka warung, tiba-tiba para pembeli langsung menyerbu warungnya dengan tiba-tiba. Pak Kirman terkejut dengan serangan para pembeli yang mendadak tersebut. Dalam benaknya ada perasaan senang dan juga aneh. Pasalnya, sudah beberapa minggu ini warungnya tidak pernah diserbu secara mendadak oleh para pembeli. Dengan seketika, dagangannya langsung ludes habis terjual. Pak Kirman pun mendapatkan berlipat-lipat keuntungan dari penjualan hari itu. Ia tak menyangka penglaris yang diberikan oleh Mbah Kinar sangat manjur terhadap dagangan miliknya, hingga dirinya harus menyetok kembali barang-barang yang akan dijual untuk beberapa hari ke depan.
Rotasi penjualan yang habis terjual itu berlangsung hingga 1 minggu ke depan. Pak Kirman meraup banyak keuntungan hingga dirinya dapat membeli barang-barang mewah lainnya seperti perhiasan untuk istri dan anak perempuannya. Akan tetapi, tepat di hari ke-8, petaka pun terjadi kepada Pak Kirman saat ada salah satu pembeli yang membawa anak kecil ke warungnya. Saat itu anak kecil yang dibawa oleh pembeli tersebut sedang memandangi sekitaran warung milik Pak Kirman. Namun ia terkejut manakala di dekat Pak Kirman telah berdiri sosok pocong dengan wajah yang sangat mengerikan. Anak kecil itu langsung berteriak kencang, "Bu, itu ada pocong!" Sontak saja orang tua dari anak kecil itu langsung mencari sosok pocong yang dimaksud. "Di mana, Dek, pocongnya?" "Di sebelah penjual itu, Bu." Atas penjelasan anak kecil itu, akhirnya para pembeli pun menjadi ketakutan. Pak Kirman yang mendengar penuturan anak kecil itu pun langsung panik dan segera mengambil penglaris yang ia letakkan di dekat pintu. Dengan seketika, para pembeli pun langsung bubar dan saling menggunjing satu sama lain terkait warung milik Pak Kirman yang terdapat pocong tersebut. Hari itu juga menjadi hari paling buruk bagi Pak Kirman. Pasalnya, penglarisnya telah diketahui oleh seorang anak kecil yang mungkin memiliki kelebihan dalam melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang-orang pada umumnya. Malam harinya, Pak Kirman pun merenung sendirian di rumah. Istri dan anaknya mencoba untuk membujuk Pak Kirman agar dirinya bersikap seperti biasa. Karena memang itu adalah sebuah kecelakaan yang tidak diinginkan, baik oleh istri dan anaknya ataupun kepada Pak Kirman sendiri. Akhirnya Pak Kirman pun masuk ke kamar dan mencoba untuk menenangkan diri. Ia pun merebahkan badannya yang penuh dengan pikiran dan beban tekanan terkait bocornya informasi penglaris yang ia miliki. Tepat di tengah malam, Pak Kirman pun bermimpi jika ruko miliknya terbakar ludes. Pak Kirman pun langsung terbangun dan langsung menatap jam dinding yang sudah menunjukkan pukul 2 pagi. Namun baru saja ia terbangun, tiba-tiba dari luaran rumah ada salah seorang warga yang mengetuk-ngetuk pintu rumah Pak Kirman sambil berteriak-teriak seperti orang panik. "Pak, buka pintunya, Pak!" Pak Kirman yang mendengar hal itu langsung menuju ke pintu depan rumahnya dan membukanya dengan perasaan kesal. "Ada apa, Pak? Pagi-pagi buta ini tidak sopan untuk mengetuk pintu rumah orang." "Maaf, Pak, maksud kedatangan saya ke sini ingin memberitahu kalau ruko Bapak terbakar ludes oleh si jago merah." "Jangan bercanda, itu nggak mungkin. Silahkan Bapak mengecek sendiri." Akhirnya Pak Kirman pun menuju ke pasar bersama dengan istrinya. Belum juga dirinya tiba di pasar tersebut, ternyata sudah banyak warga yang mencoba untuk memadamkan api yang telah merambat ke seluruh ruko milik Pak Kirman. Anehnya, api itu hanya membakar ruko miliknya saja, sedangkan ruko yang berada di sebelahnya tidak terbakar sama sekali. Pak Kirman pun tidak bisa berbuat apa-apa selain menangis dan meratapi kesialan yang ia rasakan saat itu.
Para warga mencoba untuk memadamkan api, namun api sangat sulit dihentikan, hingga harus mengundang pemadam kebakaran agar bisa menjinakkan api tersebut. Setelah 2 jam lamanya, api itu berhasil dijinakkan. Seluruh barang dan uang milik Pak Kirman langsung ludes terbakar. Pak Kirman pun jatuh miskin karena seluruh hartanya sudah terbakar habis oleh si jago merah. Pak Kirman pun menyesali perbuatannya karena telah menjadikan penglaris sebagai media utama untuk melariskan seluruh dagangannya. Ia juga tidak bisa menuntut Mbah Kinar sebagai orang yang telah memberikan penglaris tersebut. Yang ia bisa lakukan ialah kembali ke jalan yang benar dan menjadikan tragedi yang menimpanya sebagai bahan pelajaran untuk kedepannya. Alhasil, setelah kejadian kebakaran tersebut, Pak Kirman pun bertobat dan berjualan seperti ala kadarnya. Kali ini ia tidak mencari keuntungan yang banyak dari tiap dagangannya. Yang ia cari adalah kebarokahan dari hasil jualannya. Karena barokah dapat bertahan dengan lama walaupun sedikit. Dan kedepannya Pak Kirman melakukan kegiatan positif untuk melancarkan rezekinya, seperti menyantuni anak-anak yatim dan lain sebagainya. Ia sendiri sudah kapok untuk menggunakan penglaris yang berbentuk pusaka tersebut karena dinilai dapat berdampak buruk bagi dirinya dan juga keluarganya. Oke teman-teman, sekian cerita dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye.